engkau wahai Zaid yang sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian tentu engkau mendengar azan, tentu engkau salat bersama Rasulullah SAW, jaraknya. Apa kata Zaid bin Thabit, sahabat yang mulia? Zaid bin Thabit, sahabat yang mulia. Beliau terkenal dengan apanya? Zaid bin Thabit, tukang tulis Rasulullah, sekretaris Rasulullah. Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Rasulullah SAW mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Maka beliau pelajari selama 18 hari. 18 hari. Sebutkan kepada saya siapa orang yang bisa mempelajari suatu bahasa, suatu bangsa dalam belasan hari. Zaid bin Thabit mempelajari 18 hari. Allahu Akbar. Luar biasa. Himmah, keinginan untuk mempelajari din. Disuruh oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit, beliau adalah salah seorang sahabat yang menulis wahyu. Zaid bin Thabit, beliau adalah orang yang selalu bersama Rasulullah SAW. Semua orang-orang yang menulis wahyu bersama Rasulullah SAW adalah orang dekat bersama Rasulullah. Karena wahyu tidak ditentukan waktu diturunkan. Nah, harus ada orang-orang penulis tersebut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka menuliskan wahyu. Pekerjaan yang terberat yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit, sehingga beliau mengatakan, demi Allah, jika seandainya Utsman bin Affan memerintahkan saya untuk memindahkan gunung, niscaya lebih mudah bagi saya daripada mengerjakan pekerjaan itu. Itu yang dilakukan pada zaman Abu Bakar, ya di bawah kepemimpinan Zaid bin Thabit, mengumpulkan Al-Quran, jamak mushaf, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Dan itu diperbaharui lagi pada zaman Utsman bin Affan, di bawah kepemimpinan Zaid bin Thabit juga. Sehingga waktu Zaid bin Thabit habis untuk mengabdi menulis tentang masalah proyek yang sangat besar, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Sehingga beliau mengatakan, kalau seandainya Utsman bin Affan memerintahkan saya untuk memindahkan gunung, lebih ringan daripada saya mengumpulkan mushaf. Itulah dia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang sangat sopan bersama Rasulullah SAW. Dia tidak mengatakan kami bersahur, kan, tapi beliau mengatakan kami bersahur bersama Rasulullah SAW. Ini adab, dan ini harus dipelajari bahasa yang seperti ini dalam beradab. Orang yang kecil harus dia ucap begitu daripada orang besar. Seseorang yang membawa pimpinan untuk makan, kemudian pimpinan yang membayar, dia tidak boleh mengatakan kami makan, maksudnya dia dengan pemimpin. Salah. Yang seharusnya diucapkan kami makan bersama pemimpin, bersama fulan. Karena Zaid bin Thabit kecil, Rasulullah SAW besar. Dan berapa banyak kata-kata seperti ini salah diucapkan oleh kebanyakan orang untuk membanggakan dirinya. Kata-kata yang menutupi kebesaran orang dan mengangkat dirinya. Dia mengatakan, alhamdulillah saya berangkat ke Jakarta, saya yang mengadakan itu. Padahal dia adalah anggota dari anggota. Jadi dia anggota dari anggota, dikatakan dia semua, saya. Subhanallah. Harus dikurangi kata-kata seperti itu. Kata-kata saya harus dikurangi. Dia bersamanya pimpinan, bersamanya kepala, pengawas. Dia adalah pembantu.
Terus dia katakan, saya yang membuat acara ini. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW dikatakan tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Padahal bisa saja Zaid bin Thabit mengatakan kami sahur. Dalam artian kami sahur di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Maka Nabi bilang kami sahur bersama Rasulullah SAW. Summa qama ila shalah, kemudian dia bangkit salat. Dan faedah di sini menunjukkan bahwa disyariatkannya kita bersahur berjamaah. Dianjurkan untuk sahur berjamaah bersama keluarga, bersama jamaah dan yang lainnya, dan itu diperbolehkan. Kemudian pertanyaan Anas kepada Zaid bin Thabit adalah pertanyaan tentang masalah sahurnya Rasulullah SAW kapan. Maka dijawab oleh Zaid bin Thabit bahwa mulainya sahur Rasulullah SAW yaitu 50 bacaan ayat. 50 bacaan ayat. Karena waktu itu tidak ada jam, sehingga dikatakan setengah jam sebelum azan. Nah, orang Arab dahulunya menyebutkan waktu tertentu itu dengan perbuatan. Seperti misalnya dia sholat sepembelanjaan, maksudnya dia mulai pergi keluar dari pasar kemudian pulang. Ada lagi si fulan bekerja, jangka waktunya yaitu sama dengan ketika memerah susu onta. Jadi mereka menisbatkan waktu dengan pekerjaan. Dan ini diikat oleh Zaid bin Thabit yang biasanya Arab mengerjakan pekerjaan duniawi. Zaid bin Thabit mengarahkannya kepada pekerjaan apa? Ibadah. Yang mengatakan bahwa kadarnya yaitu 50 bacaan Quran. 50 bacaan ayat Al-Quranul Karim. Dia tidak mengatakan bahwa kadarnya ya kira-kira orang meras susu onta. Atau dia tidak menisbatkan kepada pekerjaan yang lainnya, kira-kira antum ke pasar dah. Atau kira-kira antum mandi. Tidak. Karena itu pekerjaan dunia yang tidak mendatangkan pahala. Kan tapi ketika dia katakan kira-kira seperti bacaan ayat Al-Quran 50 ayat. Dan alangkah indahnya jika seandainya ini ditalkinkan kepada guru kepada muridnya untuk mendatangkan semangat untuk membaca Al-Quran. Kalau seandainya ditalkinkan, ya kira-kira berdagang setengah jam lah, yang gitu. Jadi yang kebayang bukan bacaan Quran, bukan baca buku, bukan membaca Quran dan semacamnya, kan, tapi yang kebayang oh ya berdagang. Jadi Zaid bin Thabit ingin mentalkinkan kepada Anas bin Malik di dalam pengajarannya yaitu tentang bacaan Al-Quran Karim. 50 ayat, 50 ayat. Disebutkan oleh para ulama bahwa 50 ayat tersebut tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Seperti bacaan surat Luqman atau surat Rum dan yang lainnya. Tidak seperti panjang bacaan surah Al-Baqarah atau tidak sependek bacaan Juz Amma, akan tetapi semacam Luqman, Ar-Rum, Ankabut dan yang lainnya di pertengahan-pertengahan Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa bersahur itu dianjurkan waktunya diakhirkan. Sebagaimana berbuka dianjurkan waktunya didahulukan. Rasulullah SAW mengatakan akan selalu umat ini dalam kebaikan ma'ajjalul fitrah wa akhara sahur. Umat ini akan selalu dalam keadaan baik selagi mereka mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan alhamdulillah inilah satu-satunya sunnah yang lamban
atau hilangnya lambat, terkhusus tentang masalah buka dipercepat. Jadi manusia atau kaum muslimin yang ini paling lambat hilangnya, yaitu jarangnya kaum muslimin berbuka lambat-lambat. Biasanya buka cepat-cepat. Rasulullah mengatakan ma'ajjalul fitr. Selagi mereka berbuka cepat-cepat, insyaallah mereka dalam keadaan baik. Ini sunnah yang sulit hilangnya. Sulit hilangnya. Makanya ada sebagian kaum muslimin mengatakan semua jadwal itu mesti terlambat, kecuali jadwal berbuka. Ini tidak terlambat. Semuanya sesuai dengan waktunya. Kalau perlu sebelum waktu. Dan ini adalah hikmah dari berpuasa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tentang wajib puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Maksudnya adanya pensyariatan sahur agar seseorang kuat menjalankan puasa, karena puasa bukan untuk pengazaban, bukan untuk menyiksa kaum muslimin, akan tapi untuk kemudahan. Makanya Rasulullah SAW anjurkan. Dan sahur tidak diberikan waktunya di pertengahan malam. Sebagaimana di awal-awal kali diwajibkan puasa, itu kaum muslimin yang berpuasa, kemudian dia tertidur, kemudian dia tidak bangun pada waktu berbuka, maka dia wajib melanjutkan puasanya. Pada awal-awal Islam. Dan itu sangat berat bagi kaum muslimin. Dan tidak dihalalkan untuk berhubungan badan pada malam hari. Sebulan penuh. Makanya turun surat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang menerangkan wahilla lakum lailatas siyam ar-rafsu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian malam Ramadan untuk melakukan hubungan badan. Itu sebelumnya diharam. Dan itu kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Dan kemudahan ini hendaknya jangan dibalas dengan bid'ah yang diperbuat-buat oleh kaum muslimin yang lain. Di antara bid'ah waktu-waktu sahur adalah membatasi waktu sahur dengan serinai. Itu bid'ah. Ketika ijma' ahli sunnah wal jamaah, bahkan ijma' semua fuqaha ahli fikih, semuanya sepakat bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak ada satupun sampai sekarang berubah definisi itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa mulai dari sirine sampai terbenam matahari. Tidak ada. Mulai dari fajar, yaitu azan kedua, azan subuh. Jadi adanya sirine itu tidak mengakhirkan dan tidak mendahulukan. Adanya tidak ada, tidak adanya dia tidak ada juga. Dan hendaklah ini diperhatikan sebagai seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan waktu fajar sedangkan beliau dalam keadaan junub min ahli, dari keluarganya. Min ahlihi yaitu dari keluarga, junub penyebab keluarganya itu karena berhubungan badan. Summa yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis ini menyelesaikan perselisihan
kaum muslimin tentang apakah